Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ibrahim Sadilhaq dengan NIM 111222014, di mana di sini saya akan membawakan presentasi berupa topik mengenai peran geokimia dalam eksplorasi panas bumi dengan judul karakteristik geokimia air panas dan estimasi suhu permukaan panas bumi pada daerah Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Nah, ini berikut berupa outline yang akan saya bahas, berupa pendahuluan, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, kemudian geoindikator, kemudian diagram geoindikator, kemudian hasil analisis fluida, aplikasi, serta kesimpulan. Pertama kita masuk kepada pendahuluan, di mana analisis geokimia adalah metode eksplorasi panas bumi yang digunakan untuk menentukan jenis manifestasi dan suhu reservoir. Di mana panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi dengan suhu tinggi. Energi panas akan terus berpindah dari kondisi bawah permukaan yang lebih panas menuju ke permukaan melalui permeable rock dengan tekanan yang lebih rendah, menurut Todd and Bobo tahun 2017. Kemudian lokasi penelitian ini berada pada daerah Suoh dan sekitarnya pada Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, di mana pada Kabupaten Suoh dan sekitarnya terdapat berbagai fenomena panas bumi yang menarik seperti fumarol, aliran air tanah, danau panas, dan mata air panas yang terlihat di permukaan. Dan masuk ke tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam karakteristik dan distribusi sistem panas bumi di daerah Suoh dengan menggunakan metode analisis fluida yang diambil dari kawah Suoh. Nah, untuk metode analisis yang digunakan itu merupakan jenis analisis jenis fluida yang terdapat pada reservoir, di mana di sini kita mengetahui jenis-jenis fluida dalam reservoir seperti air klorida dan air asam. Kemudian selanjutnya mengenai zonasi sistem panas bumi, di mana zonasi sistem panas bumi ini untuk mengidentifikasi area upflow atau zona keluarnya fluida dan energi panas, dan outflow berupa area pembuangan fluida tanpa energi panas. Dan yang terakhir adalah temperatur reservoir, di mana di sini itu memperkirakan suhu rata-rata dari reservoir. Dengan memperoleh informasi yang komprehensif tentang karakter ini, kami akan dapat mengevaluasi kualitas reservoir di wilayah studi dengan lebih baik. Selanjutnya masuk ke metode penelitian, di mana pada metode penelitian ini metode geomet yang digunakan adalah metode geokimia fluida, di mana definisi dan tujuan geokimia dalam konteks panas bumi adalah geokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari komposisi dan sifat-sifat dari material di bumi, termasuk air, gas, dan mineral. Dalam konteks panas bumi, geokimia memfokuskan pada fluida yang datang dari reservoir geothermal. Kemudian masuk ke tujuan dalam penelitian panas bumi. Tujuan yang pertama itu untuk mengidentifikasi jenis dan asal fluida panas bumi. Kemudian untuk mengevaluasi interaksi antara fluida dan batuan reservoir. Kemudian untuk memperkirakan suhu reservoir berdasarkan analisis komposisi kimia fluida. Kemudian untuk menganalisis klasifikasikan karakteristik fisik kimia dari sistem panas bumi yang ada. Nah, klasifikasi karakteristik fluida panas bumi yang digunakan adalah jenis fluida, kemudian komposisi kimia, dan klasifikasi berdasarkan diagram indikator. Masuk ke bioindikator. Dalam penelitian geokimia ini, bioindikator digunakan untuk mengkategorikan dan memahami fluida yang ada. Bioindikator berperan penting sebagai zat pelarut yang bersifat reaktif dan menunjukkan karakteristik lingkungan dalam keadaan seimbang atau equilibrium, dengan tujuan untuk mengidentifikasi zona flow dan outflow pada sistem panas bumi. Nah, jenis-jenis bioindikator yang digunakan adalah diagram CiSO4HCO3, di mana diagram ini digunakan untuk menentukan tipologi fluida berdasarkan konsentrasi klorida, sulfat, dan bikarbonat. Kemudian ada diagram CLLIB, di mana diagram ini menilai proses pendidikan dan pengenceran, serta menentukan karakteristik aliran fluida. Selanjutnya adalah diagram NaKMG, di mana diagram ini memperkirakan suhu reservoir dan menganalisis keseimbangan kimia fluida dalam sistem. Masuk ke diagram geoindikator. Diagram yang pertama, ini merupakan diagram ClSO4HCO3. Berdasarkan plot diagram ini, diketahui bahwa jenis fluida yang terdapat pada daerah penelitian terdiri dari fluida asam sulfat dan fluida klorida. Eh, nah, biar lebih jelasnya, di sini kan terdapat dua area. Di lokasi penelitian terdeteksi adanya kandungan air asam sulfat sebagai komponen utama dengan kandungan klorid air yang rendah dan tidak terpantau kandungan bikarbonat pada area di sini. Dan kemudian hal ini ditunjukkan dengan dominasi air klorida dengan air kadar asam sulfat yang rendah dan bikarbonat. Selanjutnya kita masuk ke diagram kedua. Berdasarkan plot diagram ini terlihat bahwa jenis fluida pada zona dominasi klorida menunjukkan serapan gas boron yang rendah.
dan menandakan asalnya dari sistem hidrotermal yang telah terbentuk sejak lama. Fenomena ini biasanya disebabkan oleh ketahanan unsur boron dan klorida terhadap reaksi dalam sistem hidrotermal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketujuh mata air panas bumi tersebut berasal dari satu sistem atau reservoir yang sama. Masuk ke diagram yang ketiga yaitu diagram NaKMG, di mana melalui hasil analisis diagram plot pada segitiga NaKMG ini diperoleh bahwa komposisi kandungan Mg dalam sampel sangat mendominasi dibandingkan dengan kandungan Na dan K. Kondisi air yang belum matang juga menunjukkan bahwa batuan reservoir berada pada suhu dan tekanan yang tinggi. Sebelum mencapai permukaan, air meteorit telah bercampur dan mengencerkan sehingga menghasilkan kandungan yang kaya akan unsur Mg. Next, kita masuk ke hasil analisis fluida. Eh, Pada tahap analisis geokimia pada daerah penelitian panas bumi ini, identifikasi jenis fluida dilakukan dengan menggunakan metode geoindikator dan analisis kimia dari 7 sampel air panas di pada lokasi berbeda. Dan kemudian ditemukan bahwa terdapat dua jenis fluida utama, yaitu air klorida dan air asam sulfat. Masuk ke air klorida. Eh, Berdasarkan karakteristiknya sendiri, air klorida itu mengandung konsentrasi klorida yang dominan. Kemudian dia memiliki kadar asam sulfat yang rendah, di mana ini menandakan bahwa proses geokimia yang terjadi lebih berkaitan dan keseimbangan hidrotermal dibandingkan dengan pengaruh asam sulfat yang kuat. Kemudian masuk ke air asam sulfat, di mana air asam sulfat ini sendiri memiliki konsentrasi sulfat SO4 yang tinggi dan kandungan klorid yang rendah, yang mana menandakan dominasi proses kimia yang dihasilkan oleh reaksi antara air dengan mineral sulfur. Air asam sulfat ini karakteristiknya dia lebih korosif dan menunjukkan potensi lebih tinggi untuk pengembangan energi panas bumi. Dan masuk ke aplikasi. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu dampak hasil studi terhadap pengembangan energi geotermal, di mana dapat digunakan untuk peningkatan pemahaman potensi geotermal. Melalui hasil studi geokimia dari analisis fluida pada lapangan ini, dia dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang suhu dan komposisi reservoir yang penting untuk menilai kelayakan. Kemudian memungkinkan untuk identifikasi area dengan potensi tinggi untuk eksploitasi geotermal dan meningkatkan efisiensi dalam penempatan pembangkit listrik tenaga geotermal atau PLTP. Kemudian memberikan dampak lingkungan positif, di mana pada poin ini dia menggunakan sumber energi geotermal yang berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, di mana yang eh, sumber energi fosil ini tuh sangat berkontribusi pada eh, pengurangan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya terdapat poin ketiga itu rencana pengembangan energi, di mana pada rencana pengembangan energi ini informasi yang dihasilkan pada hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan energi dan rencana pengembangan yang strategis oleh pemerintah daerah dan nasional. Selanjutnya masuk ke rekomendasi untuk eksplorasi lebih lanjut berdasarkan karakteristik fluida diperoleh 3 poin, yaitu pendalaman analisis geokimia melalui survei geofisika dan geologi dan eksperimen di lapangan. Dan untuk kesimpulan bahwa lokasi penelitian berada di daerah Suwah, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam karakteristik dan distribusi sistem panas bumi. Dan jenis geoindikator yang digunakan adalah CISO4 HCO3, kemudian CLLIB, dan NaKMG. Dan yang terakhir ditemukan dua jenis fluida, yaitu air klorida dan air asam sulfat. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan, di mana ini merupakan jurnal utama yang saya gunakan, dan ini terkait materi tambahan untuk awal di pengertian tadi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.